Anda hari ini. Senang sekali saya Fida Lantas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar. Selama 30 menit ke belakang kami memiliki tayangan special event BIK atau Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, menariknya Bulan Inklusi Keuangan tahun 2022 kali ini mengangkat tema Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Menguat. Nah, kira-kira seperti apa keseruan BIK tahun 2022 ini? Ikut saya yuk. Nah, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Mishar Bonowisanto ya. Beliau ini adalah Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Daerah, sekaligus Ketua Pelaksana dari event Bulan Inklusi Keuangan tahun 2022. Kita akan sapa terlebih dahulu. Bapak, selamat sore ya. Selamat sore. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya untuk semangat. Kan masih sampai malam. Sampai malam. Sampai malam, harus Kita semangat. Seru-seruan di sini ya Pak ya. Pak, ini menarik. Mengenai inklusi keuangan dan bulan inklusi keuangan, mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum terbiasa mendengar kata inklusi keuangan. Sebetulnya apa sih Pak? Jadi inklusi keuangan itu sebenarnya adalah ketersediaan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota, di desa, di pegunungan gitu ya, terhadap layanan jasa atau produk keuangan. Baik. Gitu. Jadi itu ya, kalau saat ini Pak, inklusi keuangan kita tuh atau inklusivitas keuangan masyarakat Indonesia atau mungkin Jawa Barat ya Pak khususnya, seperti apa sih Pak? Kalau tingkat inklusi sih berdasarkan survei literasi keuangan yang diadakan di tahun 2019 itu cukup tinggi ya. Hampir di 70%. Baik. Tetapi tingkat literasinya masih rendah atau pemahaman masyarakat terhadap layanan atau jasa produk keuangan itu masih sekitar 39%. Itu artinya seperti apa tuh Pak? Nah, artinya itu dari 100 penduduk gitu ya, itu yang menggunakan jasa atau layanan keuangan tuh 79 orang. Tinggi ya? Tuh, tetapi dari 100 tadi yang paham tentang produk atau layanan keuangan tuh hanya 39 orang gitu. Tingkat inklusivitas atau akses kepada finansial cukup tinggi. produk cukup tinggi, tapi itu tadi ya pengertian Betul, atau literasinya. literasinya ini yang masih kurang. Itulah kenapa mungkin bulan inklusi keuangan ini digelar gitu ya Pak. Ya? Seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelasin lebih jauh lagi bulan inklusi keuangan ini apa saja sih Pak? Jadi sebenarnya sih bulan inklusi keuangan itu merupakan event tahunan ya, event tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober, mulai tanggal 1 sampai 31, dan ini yang ke-7 karena awal tuh tahun 2016. Dan itunya bermacam-macam ya, kalau kayak hari ini seperti pasar rakyat sama kegiatan edukasi, hiburan. Di sebelumnya ada di satu tempat khusus gitu ya, itu dengan mengundang UMKM juga, masyarakat juga, jadi bermacam-macam lah. Intinya tuh bagaimana kita OJK dan Lembaga Jasa Keuangan melakukan edukasi tadi supaya tingkat literasi masyarakat semakin meningkat. Tapi bulan inklusi keuangan artinya 1 bulan per Satu bulan benar. Dan berarti tidak hanya di tempat kita saat ini ya Pak ya, tidak hanya di lokasi kita saat ini. Karena di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Serentak di bulan Oktober. Pak, yang menarik ini expo pameran dan ada banyak sekali saya lihat UMKM yang terlibat begitu ya. Apa memang ini konsepnya sangat melibatkan UMKM gitu ya Pak ya? Ya, karena kan tadi yang di awal yang saya katakan bahwa kita itu di bulan inklusi ya, khususnya gitu ya, ingin melakukan edukasi pada masyarakat supaya selain inklusi juga semakin meningkat walaupun sudah tinggi, itu juga tingkat literasinya meningkat. Nah, salah satunya itu kita ingin memberikan selain edukasi juga hiburan kepada masyarakat, memperkenalkan juga produk-produk layanan masyarakat. Dan yang paling penting sebenarnya kita ingin pemberdayaan untuk UMKM. UMKM yang dimana 2 tahun ya pandemi yang mudah-mudahan dengan bulan inklusi ini mereka bangkit lah ya, bangkit dan berkembang seperti sebelum, malah lebih meningkat usahanya. Tapi kalau yang saya lihat ini sebetulnya masyarakat umum semua juga bisa datang ke sini ya, bisa sama-sama menikmati kemudian acara yang sudah digelar oleh OJK begitu ya Pak ya. Kalau dari UMKM
Ini ada berapa banyak Pak yang dilibatkan? Ya, kebetulan di hari ini itu ada kurang lebih 47 booth ya. Itu selain industri jasa keuangan dari perbankan, asuransi segala macam, mereka juga buka booth, juga ada UKM binaan. Oke. Jadi bank misalnya atau perusahaan asuransi atau perusahaan pembiayaan, mereka tuh punya binaan dan mereka juga ikut. Termasuk juga memang kita tuh ada namanya TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Di masing-masing kota, kabupaten, seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia malah. Dan kebetulan di Jawa Barat, mereka juga ada UKM binaan. Baik. Nah, itu kurang lebih 30 ya. Sebenarnya sih yang minat banyak ya. Cuma memang karena keterbatasan area, jadi ya terbatas lah ya. Ya, betul gitu. Ini berarti sampai tanggal berapa nih Pak? Sampai tanggal 31. Sampai kalau hari ini yang di sini memang sampai malam hari ini aja, karena satu hari aja. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Lancar semuanya. Semoga inklusi keuangan di Indonesia khususnya Jawa Barat ini bisa tercapai ya Pak. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetap lagi Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih berada di tengah-tengah special event BIK atau Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Indarto Budi Witono. Beliau ini adalah Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini semakin kesini acaranya semakin meriah, jadi masih tetap semangat ya Pak ya? Insya Allah semangat luar biasa. Insya Allah semangat luar biasa harus. Pak, ini menarik sekali ya, Bulan Inklusi Keuangan. Rangkaian dari kegiatan OJK Jawa Barat pada Bulan Inklusi Keuangan tahun 2022 ini apa saja Pak? Banyak. Jadi untuk OJK Jawa Barat, kita nyebutnya kantor regional OJK Regional 2 OJK Jawa Barat itu mengadakan kegiatan dalam Bulan Inklusi Keuangan di bulan Oktober ini berbagai macam. Oke. Kita tidak hanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, juga kita sosialis kepada para mahasiswa. Baik. Tidak hanya mahasiswa juga, kita bahkan melakukan kegiatan edukasi kepada anak-anak, yaitu pada anak-anak taman, anak-anak datang ke kantor. Oke. Mereka belajar bagaimana menabung itu seperti apa sih, kemudian kalau berbelanja itu seperti apa dengan menggunakan uang. Jadi memang kita mencoba untuk mendidik masyarakat, tidak hanya mereka saja yang sudah dewasa, tapi juga dimulai dari anak-anak. Jadi tadi ada kegiatan juga tidak hanya di kota, tetapi kita lebih banyak kegiatan di desa. Oke. Bahkan kita melakukan bertemu dengan para petani, kita lakukan business matching. Kita coba untuk melihat ketahanan pangan, kemudian kemarin kita melihat bagaimana resi gudang untuk dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Barat. Jadi banyak upaya-upaya dilakukan oleh OJK dalam rangka untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Jawa Barat ini. Benar-benar inklusif, semua masyarakat dilibatkan begitu ya. Betul. Bahkan ada dari disabilitas juga, teman-teman Betul. disabilitas dilibatkan Betul. Pak. Jadi betul. Jadi pada saat sekitar 2 minggu yang lalu, dari disabilitas datang ke kami ke kantor OJK. Mereka Baik. tidak hanya kami berikan pengenalan mengenai bagaimana mereka mengelola keuangan, bagaimana terkait dengan literasi keuangan, tetapi juga ternyata mereka sudah punya produk UMKM yang bagus. Baik. Oke. Mereka tidak hanya dari makanan, tetapi juga ada dari pakaian dan segala macam. Luar biasa. Akhirnya mereka kita borong semuanya karena memang harganya bersaing. Betul. Ada lagi yang enak kita coba itu bandengnya. Oke. Betul, itu Bandung. Saya lihat ini buatan Semarang atau buatan Bandung. Ternyata Hasil buatan Bandung. dari teman-teman Hasil disabilitas luar ya. biasa produk-produk dari teman-teman disabilitas. Sungguh luar biasa. Baik, tadi juga saya keliling-keliling itu saya juga terpesona Pak sama hasil karya teman-teman disabilitas. Betul. Pak, tapi kalau kita ngomongin inklusivitas keuangan, tentunya Betul. ini harus bekerja sama dengan Betul. banyak pihak untuk mencapai Betul. hal ini. Kalau dalam hal ini OJK bekerja sama dengan siapa saja? Kita bekerja sama tentunya dengan pemerintah provinsi, di dalam hal ini Provinsi Baik. Jawa Barat, juga dengan pemerintah kabupaten kota, dan yang pastinya juga otomatis dengan IJK, Industri Jasa Keuangan. Tetapi tidak lupa juga kita menggandeng pihak
pihak sekolahan. Baik. Jadi universitas kita gunakan juga, kita undang juga dengan pihak yang SMA. Jadi tadi juga saya sampaikan taman kanak-kanak. Jadi bahkan tadi disabilitas, para ibu-ibu. Jadi memang kita benar-benar mencoba untuk menjangkau semua lapisan masyarakat ada di Jawa Barat ini. Baik, karena sesuai dari tema G20 ya, terkait inklusi keuangan, bagaimana kemudian pemuda ini diajakin, wanita. Betul. Oh, wanita, dan- perempuan luar Betul. biasa. Nggak sangka perempuan luar dan biasa. UMKM ya Pak ya? Betul. Menarik. Pak, tapi tadi tentunya rangkaian acara dalam selama 1 bulan ini ada banyak sekali, tapi yang menarik ini yang terjadi di Gedung Sate Kota Bandung ini Pak, Betul. Expo atau pameran UMKM. Betul. Tujuan konsep ini diadakan seperti apa sih Pak? Sebetulnya yang hari ini di Gedung Sate itu merupakan penutupan dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan. Baik, oke, ini adalah penutupan ya? Ini penutupan. Maka dalam rangka untuk menunjukkan gairah terkait dengan kegiatan inklusi keuangan, kita mengundang seluruh industri jasa keuangan. Tidak hanya industri jasa keuangan, juga para UMKM untuk hadir di sini. Baik. Untuk mereka menyajikan, memaparkan ini loh hasil dari mereka, dan juga industri jasa keuangan untuk melihat, menunjukkan bahwa ini produk-produk mereka, dan itu kan jelas untuk untuk memberikan inklusi dan literasi kepada masyarakat. Jadi betul. luar biasa kegiatan hari ini. Oke, Pak, tentunya ini selain tadi bagaimana kemudian ada interaksi antara UMKM dengan masyarakat, tapi yang menarik ini juga bagaimana dibiasakan ya Pak ya untuk kemudian menggunakan transaksi digital, itu juga Betul. Oke. Jadi memang kita ini meminta kepada masyarakat, kita juga karena kami selalu bekerja sama dengan Bank Indonesia. Oke. Jadi masyarakat membayarnya menggunakan kris. Oke. Jadi cukup tidak perlu harus bawa uang cash, cukup pakai handphone, cukup pencet saja dari berbagai macam bank atau berbagai macam e-wallet sudah bisa melakukan pembayaran. Tidak ada halangan lagi ya untuk Tidak kita ada halangan bertransaksi lagi. bersama dengan UMKM Betul. kita. Pak, mungkin terakhir nih, harapannya dengan diselenggarakannya Bulan Inklusi Keuangan oleh OJK. Jelas harapannya adalah masyarakat semakin menjadi melek terkait dengan industri keuangan, terkait dengan jasa keuangan itu apa, sehingga yang menjadi permasalahan di Jawa Barat terkait dengan banyaknya investasi bodong, Oke. banyak juga pinjaman online yang ilegal, yang banyak di masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan itu semakin berkurang, bahkan kalau bisa kita hapuskan sudah tidak ada. Karena apa? Masyarakatnya sudah terliterasi dan Baik. sudah inklusif. Literasi dan juga inklusi keuangan semoga dapat segera tercapai Betul. kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. waktunya bersama kami di Kompas TV. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Nah, saudara, tadi saya sudah keliling-keliling tenan-tenan UMKM yang ada di Bulan Inklusi Keuangan kali ini, dan saya menemukan salah satu tenan yang cukup menarik. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini, ini menjajakan kuliner-kuliner tradisional. Jadi saya bisa menostalgia nih sambil makan ini. Tapi yang menariknya lagi adalah kemasannya sudah sangat modern. Nah, nggak hanya itu, kenapa sih tenan ini menarik? Kalau bisa dilihat ya di dalamnya ini penuh dengan emak-emak. Jadi mama produktif nih kayaknya. Asik kayaknya kalau misalnya saya ajak obrol sedikit. Ibu, halo Ibu, Halo. selamat sore. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Bu Yuli, Ya. ini tenannya penuh banget dengan emak-emak ya. Betul. Emang anggotanya ini dari apa nih? Peka ya? Iya. Peka. Ini memang emak-emak semua nih UMKM-nya. Iya, jadi PK itu perempuan kepala rumah tangga. Oke. Dulu fokusnya ke single parent tuh, Aha. tetapi sekarang banyak emak-emak, ibu-ibu yang bantu perekonomian rumah tangganya. Oke, begitu. jadi kerjasama lah. Baik. Jadi produk-produk ini adalah produk-produk dari emak-emak yang Ya. mungkin single parent begitu ya, Ya. atau yang menjadi kepala rumah tangga. Tapi Ya. keren-keren loh ya ini Jadi produk-produknya. ada sebagian juga ibu-ibu dan
masih muda juga tapi mempunyai produk yang mau membantu perekonomian rumah tangga gitu. Baik. Yang kadang membantu orang tuanya. Tapi ini berarti adalah UMKM binaan OJK ya? Iya, iya betul. Selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau binaan-binaan yang diberikan oleh OJK itu seperti apa sih, Bu? Yang telah kami dapatkan kemarin seperti ada pelatihan literasi keuangan. Baik. Terus kita juga bikin dengan BJB tuh dibikinin QRIS-nya buat pembayaran dan sebagainya. Oke, itu artinya kalau kita belanja produk-produk peka ini udah bisa pakai QRIS ya, Bu ya? Iya, Udah bisa, ada barcode di sini kan? Iya, iya. Jadi tunggu apa lagi gitu ya masyarakat yang kalau misalkan mau shopping-shopping di sini, kita belanja di sini, bayarnya pakai keuangan digital Betul, atau betul, QRIS. betul, Terima kasih banyak Bu Yuli. Nanti saya Sama-sama. lihat-lihat lagi, saya belanja-belanja lagi. Banyak Sukses ya Bu produk. ya. Wow, keren banget ya. Coba aku pakai. Oh boleh. Wah, keren Sesuai banget. dengan ini modelnya juga bagus, simple tapi kelihatan elegan. Oke, saudara, siapa sangka tas keren ini adalah karya dari teman-teman disabilitas yang terhimpun dalam HWDI ya Teh ya, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jawa Barat. Nah, menarik ya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya sama Teh Sismi ya Teh ya. Teh Sismi, ini produknya keren banget, ini juga anti mainstream kayaknya, saya belum banyak ngelihat. Ini bisa dijelasin produknya tuh apa aja sih Teh? Yang ini ada EcoPrint, ada yang ini Sumi Nagasi, ada Sumi Nagasi. Oke. Yang ini rajutan. Oke, rajutan juga ya. Ya, ini juga ada kulit dari kulit asli. Oke, ini kalau handmade berarti ya Teh ya? Handmade nggak akan bisa karena ini EcoPrint dari dedaunan. Dari daun, oke. Dan ini semua yang mengerjakan adalah teman-teman dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jawa Barat ya. Teh, ini tentunya adanya pameran-pameran seperti ini bagi teman-teman disabilitas, ini kesempatan yang seru banget mungkin ya Teh ya? Ini sesuatu yang sebenarnya kami tunggu ya. Kami karena sebelumnya kami juga sudah mempunyai produk. Oke, baik. Mempunyai produk dan kesempatan ini bagus sekali di bulan inklusi keuangan. Betul. Jadi ini jadi ajang, jadi tempat begitu ya untuk kita unjuk gigi begitu ya, mengekspresikan produk kami. Oke. Bahwa kami sebagai disabilitas tapi kami juga mempunyai kemampuan dan bisa bersaing dengan yang lain. Ini sudah lama Teh, apa sih namanya kemudian? Iya. Yang ini EcoPrint. Iya, maksudnya ini himpunan ini sudah berdiri sejak berapa lama Teh? Sudah 27 tahun. 27 tahun. Dan kemudian dibina juga ya oleh Otoritas Jasa Keuangan gitu ya Teh? Iya. Sebuah ide baru begitu ya, ada beberapa inspirasi yang kita dapatkan dari masyarakat yang nampaknya penting sekali untuk kemudian mendorong agar supaya masyarakat aware terkait dengan bagaimana melakukan inklusi keuangan di wilayah atau ranah pribadi atau di lingkungannya begitu. Jadi tadi kita lihat ada dari wilayah pertanian begitu ya, dari sekolah dan dari berbagai aspek dan elemen masyarakat gitu. Jadi saya kira ini adalah bentuk perhatian dari OJK terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat begitu ya, bagaimana supaya masyarakat ini betul-betul memahami terkait inklusi keuangan yang baik seperti itu. Jadi begini, kami ini sekarang menggagas program sekolah non-formal sekolah percinta namanya ya, sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Di dalam sekolah itu diberikan pembekalan para perempuan-perempuan karena target sasaran adalah perempuan yang belum berdaya. Jadi di 27 kota kabupaten di wilayah paling rentan ada 100 perempuan setiap desa setiap tahunnya begitu ya. Jadi ada 2.700 perempuan dan saat ini sudah
ada 34.900 perempuan yang sudah mereka mendapatkan pembelajaran itu. Mereka diberikan bekal bagaimana caranya supaya mereka mengetahui terkait dengan inklusi keuangan, khususnya adalah literasi finansial. Nah, di dalamnya mereka belajar bagaimana mengelola keuangan pribadi, bagaimana kemudian mereka bisa mengakses ke institusi keuangan begitu, bagaimana kemudian mereka bisa menjaga diri, mengelola keuangan dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini sebuah langkah yang mudah-mudahan bisa memberikan insight begitu, termasuk juga wawasan bagi para perempuan-perempuan di seluruh Jawa Barat, bagaimana kemudian mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang cerdas kaitannya dengan literasi keuangan. Saudara, tidak mudah bagi pelaku UMKM untuk kembali berada di top perform setelah dihantam badai COVID-19. Namun, usaha yang dilakukan oleh pemerintah, regulator, serta lembaga terkait seperti yang dilakukan OJK pada hari ini diharapkan dapat kembali meningkatkan perekonomian kita. Sehingga inklusivitas keuangan meningkat dan perekonomian kita semakin kuat. Terima kasih Anda sudah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.